Suara saya bisa didengar? Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pak. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Banjarmasin. Yang saya hormati narasumber kita Bapak Muhammad Syamsul dari TEM Kemenak Pusat yang alhamdulillah bisa bergabung di Zoom ini. Yang saya muliakan para guru besar, calon-calon guru besar, para dosen Fakultas Tarbiyah yang berhadir pada kesempatan pagi hari ini, dan para panitia yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama-sama bersatu rahim secara virtual melalui Zoom meeting dalam kegiatan refreshment LMS dosen PPG 1 tahun 2023. Salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan dari Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, pengikut dan pengamal sunnah beliau hari ini hingga yaumul akhir nanti. Bapak Ibu para dosen yang saya hormati, alhamdulillah kita pada hari ini berada di atau memulai lagi kegiatan perkuliahan PPG ya insya Allah akan dilaksanakan nanti pada hari Senin ya, tanggal 15 Mei 2023 ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber ya yang sudah berkenan berhadir memberikan nanti refreshment ya kepada dosen-dosen FTK Fakultas Tarbiyah Universitas Banjarmasin untuk menghadapi perkuliahan PPG pada B1 tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para panitia ya, terutama Ketua Program PPG beserta seluruh pengelolanya yang sudah sibuk sekali mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk kemarin itu adalah kita melaksanakan penandatanganan PKS ya dengan 2 kabupaten, yakni Tanah Bumbu dan Kabupaten Tapen. Jadi pada tahun ini Bapak Ibu kita akan menerima nanti mahasiswa PG terutama PAI dari Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 125 orang. Kemudian dari Tapen itu kalau tidak salah ada 90 orang. Jadi lebih 200 kita ada di 2 kabupaten ini dari BIT 1 sampai BIT 3 nantinya dibagi-bagi gitu ya. Kemudian juga ada mahasiswa PG yang dari madrasah yang merupakan kota dari pusat gitu ya. Dan ini perlu kita syukuri Bapak Ibu ya, pelaksanaan PPG pada tahun ini memang agak cepat gitu ya, walaupun juga tertunda kemarin, sehingga tanggal 8, kemudian ditunda tanggal 15 ya. Ada beberapa hal yang perlu disadari bahwa pada tahun ini ada perbedaan LMS yang digunakan ya dibandingkan tahun 2022 gitu ya. Yang pertama adanya fitur cek plagiasi ya atau similarity ya atau kemiripan ya terutama tugas. Nah ini perlu nanti Bapak Ibu diperhatikan ya sebab banyak tugas yang similarity-nya itu hampir 70% itu maka ditolak gitu ya. Jadi berdasarkan ketentuan yang saya pernah dengar itu untuk similarity yang bisa ditolerir itu 50% Bapak Ibu ya. Jadi kalau di atas 50% dan similarity tugasnya maka itu akan ditolak atau diminta kepada peserta untuk direvisi. Ya. Jadi nanti minimal 50%. Ya. Kalau di atas itu nanti diminta untuk memperbaiki ya manipulasi ya dan sebagainya sehingga nanti bisa kurang dari 50% gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga ada di LMS itu harus ada kesinergi antara masing-masing pemegang modul gitu ya. Jadi ada sinergitas ya
itu juga ada perbedaan dari beberapa pengalaman LMS sebelumnya gitu ya. Dan ini menjadi perhatian kita ya. Karena target kita mudah-mudahan ada peningkatan ya untuk kelulusan dibandingkan dengan tahun 2022 kemarin. Walaupun 2002 kemarin itu kita mencapai 70% kelulusan di atas target nasional, tapi kita juga berharap tahun ini bisa di atas 80% gitu ya untuk kelulusan itu. Nah, karena itu saya minta kepada Bapak Ibu dosen untuk senantiasa memberikan bimbingan ya, ya kepada guru-guru kita ya, mahasiswa PPG supaya mereka tingkat kelulusannya ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan juga ada peningkatan kompetensi atau profesionalisme yang didapatkan dari kegiatan PPG ini, yang nanti akan berdampak kepada peningkatan kualitas pembelajaran dan pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan di masing-masing daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu bersyukur gitu ya, Polres Tarbiyah ini ya ada berbagai proyek yang kita dapatkan ya di samping PPG. Kemarin juga kita melaksanakan PKDP ya, yang ini merupakan juga anugerah ya di Polres Tarbiyah yang tidak ada di fakultas lain ya. Dosen-dosen di fakultas lain mungkin ada kecemburuan dengan tarbiyah gitu ya. Nah, karena itu disyukuri ya dengan kita berusaha semaksimal mungkin ya all out ya untuk melaksanakan kegiatan ini yang benar-benar kita menjadi LPTK bersaing lah dengan LPTK-LPTK yang sudah maju, yang sudah lama gitu ya. Sehingga kita bisa dipertimbangkan untuk menjadi tujuan bagi Pemda-Pemda untuk menitipkan guru-gurunya ber-PPG di tempat kita gitu ya. Ya di Kalsel gitu ya. Kemarin dia mengeluhkan itu batch sebelumnya atau di Samarinda gitu ada ketika di UIN Antasari Banjarmasin sehingga memudahkan kita memudahkan mereka untuk berkoordinasi dengan kita ya. Nah, karena itu kita patut jaga mutu LPTK kita ya supaya nanti bisa menjadi patokan atau menjadi tujuan bagi Pemda-Pemda untuk menyalurkan guru-gurunya untuk ber-PPG di tempat kita. Kemudian terakhir saya berharap kepada Bapak Ibu dosen untuk tetap ya mengutamakan atau tetap menjaga ya kualitas perkuliahan yang reguler Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita disibukkan dengan PPG maka kedodoranlah perkuliahan kita yang reguler. Padahal itu juga mahasiswa kita juga gitu ya. Nah, karena itu tetap menjaga bisa membagi manage waktu dengan baik sehingga tetap mahasiswa reguler tetap terayumi ya, perkuliahan tetap jalan, tidak sampai nanti terbengkalai ya tugas-tugas yang ada di fakultas yang reguler. Di samping juga kita melaksanakan petugas di PPG ini. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu terutama Profesor ya, Bapak Ibu guru besar ya, maupun Bapak Ibu calon guru besar ya yang bersedia sudah untuk memberikan kesempatan atau meluangkan waktunya ya untuk bisa berkontribusi dalam pelaksanaan PPG pada batch 1 ini. Mudah-mudahan kita sehat semua ya dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan refreshment LMS dosen PPG batch 1 tahun 2003 kita buka dengan sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Bapak narasumber Pak Muhammad Syamsul ya. Mudah-mudahan ini memberikan kebaikan bagi kita semua, terutama lembaga kita ya. Mudah-mudahan kita akan tetap sehat walafiat dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq hidayah, wallahu linaya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Hamdan MPD selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita secara resmi pada hari ini. Berikutnya sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama berdoa guna memohon kelancaran dan keberkahan acara pada hari ini. Kami mohon izin Bapak Ustadz Tamjid Nur, MPDI, untuk bisa memimpin doa. Silakan Bapak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak tampil lah karena kondisinya nih pada beritahu. Baik, sama-sama kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbana shrah sudurana wa yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Bapak Tanjid Nur, MPDI, yang sudah memimpin doa pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, acara berikutnya sebelum kita ke pemaparan materi adalah foto bersama untuk dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Mohon Bapak dan Ibu dapat menyalakan kameranya karena akan kita dokumentasikan. Silakan kepada panitia untuk men-screenshot. Ibu Febri ya, Bu Febri. Silakan Bu Febri. Slide pertama 1, 2, 3. Kedua. Kedua, guys, tunggu sebentar. Sinyalnya agak lemot. 1, 2, 3. Yang ketiga. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Febri. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi tentang penggunaan LMS pada perkuliahan PPG Daljab Batch 1 tahun 2023 ini. Dengan narasumber kita Bapak Muhammad Samsul dari tim Panitia Nasional PPG Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Bapak Samsul, sudah bergabung Bapak? Sampun. Bapak. Baik, kepada Bapak waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih Mbak Mayang ya. Panggil siapa? Pak. Mayang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan selaku
Ketua LPTK UIN Antasari Banjarmasin beserta jajarannya, Bapak Ibu Profesor, Bapak Ibu Pengelola di LPTK UIN Antasari Banjarmasin, tim admin LMS, dan Bapak Ibu dosen pengampu atau pendamping untuk PPG, baik modul di pendalaman materi maupun lokakarya, perangkat, dan PPL yang saya hormati pula. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi di kesempatan meskipun itu ini weekend ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua dalam rangka mengabdikan diri untuk kemaslahatan bangsa dan generasi penerus kita semua. Dan tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang terbaik. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan fokus langsung ke konten. Jadi nanti jika setelah penjelasan saya nanti kita diskusi. Ketika ada yang kurang dimengerti nanti langsung bisa ditanyakan biar nanti tidak lupa gitu, biar nanti lebih detail dalam pemahamannya. Ya, mohon izin share screen nggih, Bapak Ibu. Share screen. Sudah tampil, Mbak Mayang? Sudah Ya. Pak, sudah tampil. Oke, ini Mbak siapa? Irma ya? Yang adminnya siapa? Mbak Irma atau siapa? Pak Husaini, Pak. Pak Husaini, Pak. Oh, saya ini Pak. Oh, saya ini. Yang kemarin ikut ke Serpong siapa? Pak Hilmi. Pak Hilmi, oke. Ya, kemarin juga sudah Pak Hilmi. kami sampaikan ya terkait perubahan dalam LMS. Tapi di sini kita diskusi lebih lanjut jika ada yang belum dipahami bersama. Karena dalam prinsipnya perubahan LMS itu tidak signifikan perubahannya dari segi LMS-nya, tapi dari segi pemahaman akademik konten yang harus dipahami bersama terhadap fitur-fitur itu yang perlu kita samakan persepsi dan nanti tidak ada miss antara tujuan dari panitia nasional dengan Bapak Ibu dosen yang mempraktekkan mendampingi guru-guru itu tidak ada miss. Nah, pertama, perubahan atau update tambahan di dalam LMS yaitu adalah cek kemiripan tugas. Nah, tambahan ini dengan tujuan karena tahun-tahun kemarin banyak teridentifikasi mahasiswa yang melakukan upload tugas yang sama dengan mahasiswa sebelumnya atau mahasiswa yang lainnya, sehingga teridentifikasi seolah-olah mahasiswa tersebut tidak mengerjakan tugas secara mandiri atau tidak mengerjakan tugas sendiri, tapi copy paste dari teman yang lainnya. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, tahun ini sudah kami update LMS itu adalah cek kemiripan tugas, yaitu kami contohkan di dalam LMS. Sudah tampil LMS, Bapak Ibu? Oke, sudah. Sudah, Pak, sudah. Ya, sudah. Jadi yaitu untuk di tugas resume. Nah, tugas resume ini akun mahasiswa nggih, Bapak Ibu. Nanti mahasiswa meskipun Bapak Ibu dosen sebenarnya nggak wajib tahu ya, tapi kalau pengelola wajib tahu. Jadi di mahasiswa itu nanti kami sudah cantumkan berapa persen kemiripan tugas yang sudah diupload di resume ya. Itu letaknya adalah di bawah tombol perbaharui atau kerjakan atau selesai. Perbaharui ini nanti ini artinya adalah mahasiswa sudah upload tugas, tetapi belum dinilai oleh dosen. Nah, sehingga di sini mahasiswa bisa memperbaharui kembali. Tapi jika sudah dinilai dosen dan nilainya, maka tombolnya menjadi selesai. Mahasiswa hanya bisa melihat, tidak bisa melakukan edit atau perbaharuan untuk tugas.
Nah, kalau belum nanti tulisannya kerjakan, berarti belum dilakukan upload. Nah, ketika di sini, ketika sudah diupload, maka nanti akan muncul di bawahnya berapa persen kemiripan tugas yang diupload mahasiswa. Nah, di sini ada persentasenya, ini 100% mirip. Nah, nanti kalau ada yang mirip 50, berarti 50%. Cek kemiripan ini, kami menggunakan rumus per kalimat. Per kalimat. Jadi kalau kalimat itu sama, maka dianggap itu sama. Kalau kalimat itu beda, berarti beda. Nah, di dalam tugas yang diupload berapa kalimat? Nah, disitulah kami cek per kalimatnya. Kalau ada 10 kalimat, ada 5 kalimat yang sama, maka kami anggap 50% kemiripannya. Nah, untuk berapa persentase maksimal kemiripan dari Panitia Nasional sampai saat ini belum ada arahan batas maksimalnya. Nah, karena belum ada, kami tim LMS bisa menyajikan data untuk selanjutnya LPTK lah yang memberikan kebijakan persentase maksimal berapa. Mau disepakati 50, ya silahkan. Mau disepakati 40, silahkan. Kami tim LMS tidak bisa menyampaikan batas maksimal karena tidak ada arahan dari Panitia Nasional. Sehingga silahkan dikoordinasikan dengan Pak Anies boleh, dengan Pak Rozak boleh, tapi pada prinsipnya LPTK lah yang menjadi penentu kebijakan tersebut. Kecuali nanti di tengah jalan kami diinstruksikan ya, oh batas maksimal 50, maka akan kami kunci di sini 50. Ketika tidak 50 atau lebih dari 50, maka mahasiswa tidak bisa melakukan upload tugas. Tapi sekarang belum kami kunci. Nah, karena belum kami kunci, maka di sini mahasiswa meskipun di sini 100% masih bisa diupload. Nah, kalau mahasiswanya paham dan mahasiswanya itu ngerti, maka dia harusnya langsung diperbaharui tanpa nunggu komando dari dosen. Nah, di sini antisipasi mahasiswa karena sudah umurnya 40 tahun ke atas ya, sudah senior. Jika mahasiswa kemiripannya 100% tapi dia tidak memperbaharui, maka juga kami cantumkan di akun dosen informasi persentase mahasiswa tugas yang sudah diupload. Ini contoh akun dosen. Ini sudah akun dosen atas nama Prof. Aan Jelani. Nggih, sudah Pak. Nggih, sudah Pak. Oke. Ini contoh akun dosen. Nah, di sini contoh nih, nanti di resume input nilai tampilannya seperti ini ya, seperti biasa tahun kemarin. Nah, di sini nanti akan muncul nama-nama mahasiswa sesuai dengan mahasiswa di kelas Bapak Ibu. Nah, nanti yang muncul di sini berarti sudah upload tugas. Kalau belum muncul berarti belum upload tugas seperti tahun kemarin. Perbedaannya adalah tahun ini akan ada tambahan berapa persentase tingkat kemiripan tugas yang diupload. Nah, di sini kemiripan ini kami cek seluruh tugas yang ada di LMS mulai tahun 2021, 19, 20, 21, 22 seluruh LPTK, sehingga nanti berpotensi memang banyak yang mirip karena memang tugasnya resume gitu ya. Nah, nanti mohon arahkan mahasiswa untuk segera memparafrase ya tugas yang sudah dikerjakan. Nah, di sini nanti ketika kayak gini, Bapak Ibu dosen silahkan klik nilai saja, tetapi nanti jangan dinilai. Silahkan nanti Bapak Ibu kembalikan tugas ke mahasiswa untuk diperbaiki sehingga kemiripannya tidak nyampe 50%, jika disepakati 50% ya. Begitu teknisnya. Nah, untuk mendeteksi berapa kalimat-kalimat mana yang kemiripan itu sebenarnya bisa. Ini kalau di akun dosen tinggal klik ininya saja nih, 100% klik. Nah, nanti akan tampil. Nah, inilah kalimat-kalimat yang di sini teridentifikasi sama dengan kalimat yang sudah ada di LMS, sehingga harus diparafrase atau dibuat kalimat baru. Ini atau di akun mahasiswa juga sama tampilannya. Mahasiswa sebenarnya bisa melakukan cek kemiripannya mana kalimat-kalimat yang sama di tulisan kemiripan 100%. Ini klik saja, ini di mahasiswa ya.
nanti sama tampilannya. Nah, inilah kalimat-kalimat yang perlu dirubah agar berubah menjadi kemiripannya lebih rendah. Nah, mahasiswa nanti tinggal rubah di edit di Word-nya, terus di-upload ulang. Ini untuk perubahan atau update pembaharuan di dalam LMS. Kemudian yang kedua, lihatnya langsung di sini aja ya Bu ya. Kalau di PowerPoint nanti punya tampilan itu langsung ini prakteknya di sini. Yang kedua, perubahannya adalah di komponen analisa bahan ajar. Nah, di sini analisa bahan ajar ini kan tampil beberapa bahan ajar. Nah, untuk komponennya tahun kemarin itu ada 4, sekarang ada 3. Lebih dipadatkan dan lebih disederhanakan. Nah, biar nanti lebih optimal mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Kalau tahun kemarin itu kan ada 4 ya Bapak Ibu. Kita lihat di. Nah, ini sudah tampil PowerPoint Bapak Ibu. Oke, sudah. Jadi sudah Pak. Nah, tahun kemarin kan ada 4 nih yang warna merah. Nih, Pak Anies juga udah nge-share materi ini ya di dalam grup ya. Kalau sudah teruskan ya nggak apa-apa, ini hanya menjelaskan aja. Tahun kemarin ada 4, tahun ini disederhanakan jadi 3. Gitu. Nah, itu komponen perubahannya. Yang selanjutnya itu adalah komponen PBL atau fitur analisa materi. Ya, fitur analisa materi kalau di dalam LMS tampilan Bapak Ibu dosen itu seperti ini. Nah, di fitur analisa materi ini ada perubahan. Kalau tes formatif sementara tidak ada perubahan. Jadi di tugas analisa materi ini perubahannya adalah kalau tahun 2022 Bapak Ibu dosen kan diminta memilih dan memberikan instruksi analisa materi yang menggunakan PBL atau PJBL, kemudian berikan instruksi. Instruksi itu terkait dengan modul yang sedang dikerjakan atau sedang proses pembelajaran. Nah, untuk tahun ini, tugas analisa materi atau nanti PBL PJBL-nya ini tidak terkait langsung dengan modul. Jadi, lebih mengoptimalkan tidak hanya konten, tetapi siklus untuk PBL PJBL, biar nanti disesuaikan dengan standar pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, teknisnya seperti apa? Saya kembali ke PowerPoint. Nah, di sini teknisnya nanti seperti ini, Bapak Ibu. Ini contoh yang di pedagogik ya. Di modul pendalaman materi itu kan diminta menyelesaikan 10 modul mahasiswa, yaitu 4 modul pedagogik dan 6 modul profesional atau modul sesuai dengan mata pelajaran masing-masing mahasiswa. Nah, di dalam modul pedagogik ini 4, maka nanti akan diminta 1 siklus 4 ini. Nah, untuk profesional 6 modul juga diminta 1 siklus. Nah, ini saya jelaskan dulu yang pedagogik, contoh pedagogik ya. Pedagogik ini 4 modul. Nah, ketika 4 modul ini, Bapak Ibu dosen nanti diplot di modul berapa. Nah, itu perlu dipahami bersama. Kalau Bapak Ibu dosen, oh saya diplot di modul 2. Nah, kalau Bapak Ibu diplot modul 2, maka nanti tugas analisa materi atau PBL adalah menggunakan tema eksplorasi penyebab masalah. Nah, eksplorasi penyebab masalah ini tidak terkait dengan modulnya, tapi terkait dengan masalah yang sudah dipilih oleh mahasiswa di modul ke-1, begitu. Tidak terkait modul. Nah, begitu juga ketika Bapak Ibu diplot di modul ke-4, maka tugas analisa materinya adalah rencana aksi. Nah, rencana aksi tidak terkait dengan modul yang sedang dipelajari, tetapi terkait dengan identifikasi masalah atau masalah yang sudah diambil di modul 1 dan sudah dieksplor
di modul 2 dan sudah dianalisis di modul 3. 4-nya ini hanya rencana aksi menyesuaikan siklusnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan nih, satu kelas ya, kelas A. Modul nih, kelas A misalkan nih kelas A. Kelas A ini diplot oleh pengelola. Modul pertama adalah perkembangan profesi guru. Modul kedua perkembangan peserta didik. Modul ketiga evaluasi. Modul keempat teori belajar. Nah, di sini tahun kemarin itu masih bisa ini plottingnya. Pertama pengembang profesi guru, keduanya profesional, ketiga pedagogik, itu masih bisa loncat-loncat. Nah, kalau tahun ini nggak bisa. Kalau yang pertama diplot adalah pengembangan profesi guru, pedagogik, berarti yang kedua, ketiga, empat harus pedagogik. Untuk masalah pertamanya tidak harus pengembangan profesi guru, boleh perkembangan didik, boleh evaluasi, boleh teori. Dari segi LMS tidak ada patokan mana yang modul menurut satu, nggak ada. Yang penting pedagogik. Kemudian kalau yang diplot pertama adalah profesional, maka kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam harus profesional. Ketujuh baru pedagogik. Biar satu paket satuan. Ini contoh pedagogik. Pedagogik ini nanti Bapak Ibu jika diplot di pengembangan profesi guru, diplot di modul pertama, maka nanti tugas PJPL-nya atau tugas analisa materinya Bapak Ibu dosen arahkan mahasiswa tidak harus memilih isu terkait pengembangan profesi guru. Karena tugas identifikasi masalah ini, pembelajaran ini adalah pembelajaran terkait dengan pedagogiknya. Kalau ada mahasiswa yang minat memilih terkait dengan evaluasi untuk isunya, ya Bapak Ibu diharapkan bisa menerima mahasiswa yang memiliki ide seperti itu, karena mungkin dia bidangnya atau lebih tertariknya terhadap isu evaluasi. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal arahkan aja mekanisme identifikasi masalahnya seperti apa, diarahkan. Isunya dibebaskan. Begitu juga nanti Bapak Ibu ketika diplot untuk modul kedua yaitu perkembangan peserta didik, maka eksplorasi penyebab masalah yang nanti harus dikerjakan oleh mahasiswa itu adalah eksplorasi terhadap masalah yang sudah dipilih di modul pertama gitu. Ini penjelasannya. Begitu juga dengan evaluasi. Nah, evaluasi juga sama. Ketika nanti evaluasi, tugasnya adalah analisis penentu masalah. Analisis penentu penyebab masalah ini tidak terkait dengan evaluasinya, tapi terkait dengan identifikasi masalah atau masalah yang sudah dipilih di modul pertama. Jadi seolah-olah fitur analisa materi atau PPL PJPL ini tidak terikat secara utuh terhadap modul yang dikerjakan, tapi terkait dengan kategori modul pedagogik atau profesional. Nah, ini untuk yang pedagogik. Sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan? Ya, silakan Bapak Ibu apabila ingin bertanya dapat langsung menyampaikan pertanyaannya. Cek, Bapak mohon izin bertanya. Oke, Ahmad silakan Pak. Juhaidi. Oke, silakan Pak Ahmad Juhaidi. Itu di di aplikasinya ini kalau dia tidak selesai tugas 1 dia bisa ke tugas 2 atau bisa kayak meloncat-loncat itu, Pak? Terima kasih. Tugas 1 yang mana Mas? Yang PBL di sini, Pak? Ya misalnya kan ada banyak kan Pak, setiap pertemuan itu ada tugas pertama, tugas kedua. Nah, kalau yang PBL tidak, atau fitur lain-lainnya, Pak? Yang di sini. PBL. Nah, PBL, urutan-urutannya ya. itu Pak, bisa nggak urutan pertama misalnya tugas ini, lalu setelah selesai itu tugas nomor 2 misalnya ya, bisa nggak dia tidak selesai tugas pertama lalu ke tugas 2 lagi? Itu, oh Pak. ya, oke. Untuk tema ini ya, identifikasi masalah, eksplorasi, analisis, ini sudah tercantum di dalam pertemuan, bukan di dalam modul ya. Kalau modul ini kan akan beda-beda nih, modul keempat
pedagogik akan beda-beda sesuai plotting oleh admin atau pengelola. Tetapi ini akan menyatu di dalam pertemuan. Ketiga mesti nanti tugas PBL adalah ini. Modulnya apapun itu tetap ini. Pertama juga sama. Tugas modul pertama mesti akan ini untuk PBL-nya. Modul yang diplot di sini evaluasi, mau diplot perkembangan peserta didik, mau diplot teori, maka tugasnya sama akan ini begitu. Karena ini tidak terkait dengan modul. Nah, pertanyaan tadi ketika nanti dia belum selesai di tugas pertama, apakah bisa melanjutkan tugas kedua? Maka jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sudah kami kunci di LMS, di akun, nih contoh di LMS ya. Ini akun mahasiswa, Bapak Ibu. Mahasiswa itu nanti jika untuk mendeteksi akhir tugas di dalam modul itu adalah tes akhir modul. Jika di tes akhir modul ini Bapak Ibu guru belum menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya, maka Bapak Ibu guru tidak bisa menyelesaikan tes akhir modul. Nah, PBL ini termasuk tagihan tugas di dalam modul, meskipun tidak terkait dengan modul tersebut ya, tapi siklusnya ada di dalam modul. Kalau PBL nomor 1 ini tidak dikerjakan, modul pertama, maka Bapak Ibu guru tidak bisa mengerjakan tes akhir modul. Jika tidak bisa mengerjakan tes akhir modul, maka Bapak Ibu guru tidak bisa melanjutkan modul yang kedua. Begitu Pak, jadi memang sudah kami kunci dalam sistem seperti itu. Bisa dipahami, Bapak? Ya, paham. Ya, Pak, paham. Soalnya jangan-jangan nanti dia tidak mengerjakan, tiba-tiba bisa ikut tugas akhir modul gitu, Pak, maksudnya. Oh, sekarang nggak bisa lagi, kan? Nggak bisa. Ya, makasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Maaf. Sami-sami. Ada lagi, Bapak Ibu, yang perlu didiskusikan? Mbak Mayang, ada nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke, mungkin belum ada Pak, silakan lanjut dulu Pak. Oke. Saya lanjutkan yang ini ya. Yang selanjutnya adalah yang PBL atau di profesional ya. Ini masih sama, yaitu terkait dengan tadi fitur analisa materi dan siklus. Untuk profesional, maka lebih ditekankan ke problem based learning, yaitu untuk tugas analisa materinya. Nah, karena di sini ada 6 modul, maka siklus tadi dipecah menjadi 6. Sebenarnya siklusnya ada 4 pokok, yaitu tadi seperti pedagogik ya, identifikasi masalah, eksplorasi masalah ini sama, modul kedua dan modul ketiga, atau pertemuan kedua, pertemuan ketiga, sama, kemudian analisis bentuk punya masalah, sama di pertemuan keempat dan kelima, dan yang terakhir adalah rencana aksi. Jadi secara global sebenarnya sama 4 siklus, cuma ini dipecah. Nah, penjelasan detailnya nanti modul yang kedua, ketiga, kalau sama nanti gimana membedakan tugasnya gitu. Kan sudah dikerjakan di modul kedua, nah ketiganya nanti seperti apa gitu. Nah, itu penjelasannya di sini. Ini 1, ini modul 1 ya. 2 ini pertemuan 2 atau modul 2, 3 modul 3 sampai 6 nih. Nah, modul kedua dan ketiga atau pertemuan kedua 3 itu sebenarnya sama, eksplorasi penyebab masalah. Tetapi di dalamnya itu ada 2 kategori besar, yaitu literatur dan realitas review penyebab masalah 2 komponen ini. Nah, waktu awal saya karena tim teknis ya, pengennya usulnya dipisah saja Pak gitu, ke tim pengembang atau tim akademik penelitian nasional, biar nanti lebih enak dalam segi menganalisa. Di modul kedua itu cukup eksplorasi penyebab masalah literatur, kemudian yang modul ketiga eksplorasi penyebab masalah realitas review, biar nanti lebih enak komponennya gitu. Nah, secara teknis sih itu bisa diterima kata panitia nasional di akademiknya. Tetapi nanti khawatirnya terjadi parsial, padahal 2 komponen ini saling terintegrasi gitu, tidak boleh parsial. Nah, diskusi antar
panitia nasional, akhirnya mending disamakan saja nanti komunikasi antara dosen kedua dan dosen ketiga, modul kedua modul tiga ya, untuk saling sinergi, lebih penekanan seperti apa gitu. Nah ini intinya satu kesatuan. Kalau dipisah nanti takutnya parsial. Alasan dari tim akademik panitia nasional begitu. Begitu juga di pertemuan keempat dan kelima atau modul keempat kelima. Ini sama kan, analisis bentuk penyebab masalah. Nah, tapi saya pengennya diperinci gitu. Nah, tapi di situ sebenarnya ada dua, yaitu dominan dan determinan. Nah, tapi seperti yang tadi tidak berani langsung spesifik memecah itu karena khawatir nanti ada parsial gitu. Jadi parsial tidak utuh. Nah, sehingga di sini antara dosen keempat dan kelima harus saling sinergi dalam memberikan tugas mahasiswa itu teknisnya. Nah, di dalam LMS di implementasinya kami pun memfasilitasi adanya revisi. Jika Bapak Ibu misalkan diplot di modul ketiga misalkan ya, ketiga atau kedua, ini kan sudah beda modul dengan pertama. Nah, ketika Bapak Ibu misalkan nomor 2 dulu nih, plot nomor 2. Ternyata ketika plot nomor 2, Bapak Ibu juga bisa melihat tugas mahasiswa yang di modul 1, yang identifikasi masalah. Ketika nanti arahnya nomor 2 sudah benar, cara eksplorasi penyebab masalah sudah benar, tetapi itu tugas pertama, cara identifikasi modul kedua ini boleh menyarankan atau mewajibkan edit ke mahasiswa tugas sebelumnya, itu boleh, nanti bisa diedit. Atau begitu juga di dosen pengampu modul ketiga ini, ketika membaca tugas di nomor 2 dan nomor 1, ada yang kurang sesuai atau ada yang perlu disempurnakan, maka boleh dosen nomor 3 ini menyarankan merevisi tugas mahasiswa di modul kedua atau modul 1. Nanti bisa. Tetapi revisi itu bisa dilakukan dan tidak bisa merubah nilai yang sudah diberikan oleh dosen sebelumnya. Tapi naskahnya bisa direvisi, tapi nilainya tidak berubah. Dosen yang nomor 3 hanya bisa menilai untuk tugas nomor 3. Yang nomor 2, nomor 1 hanya bisa menyarankan edit, tidak bisa merubah nilai. Begitu juga sampai di dosen yang terakhir, di rencana aksi ya. Seperti itu teknisnya. Nah, sebelum sampai di sini, ada yang perlu didiskusikan? Izin Pak Syamsul. Oke, siap. Ya, terima kasih. Saya kembali ke plagiasi tadi Pak Syamsul ya. Oke, siap. Masih ingat ya. Yang pertama dulu tadi kata Pak Syamsul, modul yang kita coba jadikan basis plagiasi kan adalah mulai dari tahun 2019 lah ya sampai 2022. Nah itu apakah memang modulnya ada perubahan atau memang itu saja Pak? Itu yang pertama. Yang kedua nanti kalau memang tidak ada perubahan modul, berarti kan potensi untuk kemiripan sangat tinggi Pak ya, sangat tinggi. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan adalah apakah sudah ada misalnya simulasi cek plagiasi untuk beberapa contoh tugas mahasiswa, karena katakanlah untuk PAI misalnya ya, PAI itu kan relatif normatif ya, normatif. Kadang-kadang kan mahasiswa hanya yang namanya merisum kan hanya apa ya, mengambil sana sini kemudian menjadi sebuah resume kan. Nah, ketika itu dilakukan maka potensi untuk sama itu sangat-sangat tinggi. Kecuali kalau misalnya kita menganalisis itu baru ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau yang sifatnya resume ada kecenderungan memang kemiripannya sangat tinggi. Itu dulu Pak, mungkin ada komentar dari Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang dari 2019 itu modulnya ada perubahan Pak. Nih, modulnya perubahan, perubahannya materi nggak terlalu signifikan perubahannya, tapi konten redaksi di dalamnya ada setiap tahun itu ada penyempurnaan, ada review ya penyempurnaan. Nah yang kami cek itu sebenarnya di tugasnya Pak, tugas-tugas yang masuk bukan dengan modulnya, tugas mahasiswa. Memang benar
karena nanti beberapa yang normatif itu melakukan tugas-tugas yang itu akan cenderung samaan itu tinggi gitu. Nah, sehingga kami ngeceknya itu per kalimat, Bapak, per kalimat, dan kami cek per kalimat itu tidak misalkan kalimat itu satu kalimat kan 100%, tapi kami tidak mengecek utuh 100%. Tapi kalau 100% sebenarnya bisa juga sih. Cuma kami karena nanti khawatir ada yang hanya merubah satu kata gitu, misalkan saya pergi ke pasar, saya pergi ke pasar baru. Nah, di situ kan kami anggap sama gitu, karena hanya satu kata aja yang ditambahkan. Yang penting di situ 90% kalimat itu sama dengan yang ada di LMS, maka kami cek sama. Nah, sehingga tugas resume ini sebenarnya bukan tugas resume saja, tapi resume dan refleksi. Nah, disinilah mahasiswa yang seharusnya itu berbeda. Kalau resume saja kan cenderung normatif. Tapi kalau refleksi, maka akan ada penambahan kalimat sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Begitu. Jadi begitu, Bapak. Terima kasih Pak Samsul. Iya, siap, sami-sami. Ada lagi, Bapak Ibu? Izin bertanya, Bapak. Iya, siap. Silakan Pak. Tahu saya ini dari admin PPG, silakan Pak. Oh. Terima kasih. Ini kan kalau misalnya mahasiswa itu tidak menyelesaikan misalnya satu siklus tadi, otomatis dia akan terkunci untuk mengerjakan di modul lain. Nah, bagaimana kalau misalnya dosen terlambat ngasih nilai misalnya, sudah selesai satu modul, belum dikasih nilai, itu apakah misalnya mahasiswa masih bisa atau dia terkunci untuk lanjut ke modul berikutnya? Iya, oke. Jadi saya jelaskan kembali. Kelihatannya setelah saya analisa di sini bukan terkunci tidak bisa mengerjakan, mohon maaf nih saya ralat, tapi nanti akan terkunci modulnya tidak lulus. Seperti ini nih tampilannya. Nanti kalau di pertama tidak selesai, maka dia tidak bisa mengerjakan tes air modul kan. Nah, tetapi nanti dia tetap bisa melanjutkan modul berikutnya. Cuma modul pertama ini dia tidak akan lulus, gitu. Statusnya tidak lulus, statusnya. Kalau ini kan statusnya lulus kan, 70. Nah, nanti bisa mengerjakan modul selanjutnya, kelihatannya sudah kami buka ya. Kalau dulunya nggak bisa, cuma kan beberapa dosen LPTK yang keterbatasan dosen atau kesibukan dosen tadi benar, nanti dosen lupa memberikan nilai, besok udah modul baru kan, kasihan mahasiswa nggak bisa ngerjakan kan. Nah, dosennya sementara ada kesibukan lain. Nah, akhirnya kita buka, tetap bisa mengerjakan, tetapi status modul pertama tidak lulus. Nah, nanti mau lulus harus diselesaikan dulu, begitu. Jadi begitu, Mas, penjelasannya. Terima kasih. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu yang lain apabila ingin menyampaikan pertanyaan izin terkait bertanya perkuliahan kita. Silakan Ibu. Bu Irma, silakan. Pak Samsul. Siap. Untuk tahun kemarin itu kan misal kita memploting dosen yang mengajar di satu modul, itu dosen lain tidak bisa melihat modul sebelumnya. Artinya misalkan dosen A terploting di modul 3, maka tidak bisa melihat modul 1 dan 2. Nah, terkait siklus yang baru saja dijelaskan, apakah di batch ini dosen yang terploting di modul 3 bisa melihat analisa PBL dan PJBL tadi di modul 1 dan 2. Oke. Terima kasih. Itu ya. Jadi untuk modul sama, tidak bisa melihat di modul sebelumnya. Tetapi khusus untuk tugas analisa materi, maka dosen itu bisa melihat kerjaan mahasiswa di modul sebelumnya. Contoh nih ya, ini tampilan dosen, sudah tampilan nih. Dr. Angela nih? Sudah. Nah, ini tampilan dosen. Misalkan contoh ini ngerjakan yang ini ya nomor 2 nih. Ini kan seolah-olah dosen itu
ini kenapa dosen ini muncul empat-empatnya, karena dia diplot menjadi pengampu modul di 4 modul pedagogik ini, sehingga muncul 4. Nanti kalau ada Bapak Ibu dosen diplot hanya modul kedua, maka hanya muncul modul kedua sini saja, gitu. Yang tiganya nggak muncul. Tetapi meskipun diplot modul kedua atau ketiga, nanti bisa melihat untuk tugas sebelumnya. Ini contoh ya, modul kedua. Ini di penilaian saya klik. Kemudian ini adalah mahasiswa. Kemudian diklik mahasiswanya. Nah, di sini tugasnya yang baru adalah di bawah ini. Ini tugas filenya. Tetapi di atasnya nanti ada nih tugas yang pertama, identifikasi masalah mahasiswa yang bersangkutan. Silakan dilihat untuk dosen pengampu modul kedua. Sebelum melihat tugas mahasiswanya, silakan lihat di tugas sebelumnya. Bisa seperti itu, Bu. Tapi harus satu-satu mahasiswa kan beda-beda kan. Nanti begitu juga mahasiswa kedua, ketiga sama. Nanti kalau dosen ini mengampu modul keempat, maka di sini akan muncul nomor 1, nomor 2, nomor 3. Gitu. Nanti bisa melihat tugas sebelumnya. Itu, Bu. Oke, terima kasih, Febi Pak. ya? Bu siapa? Bu Irma, Irma. Pak. Bu Irma. Iya. Febi sama Irma sama tah? Beda? Beda, Pak. Oh, beda. Oh. Oke, makasih, Pak Samsul. Sama perempuan. Oh, saja perempuan. Oke, mohon maaf, saya belum kenal. Ya, begitu Bapak Ibu untuk sekilas penjelasan terkait dengan perubahan yang Tanya jawab dulu ya, secara Pak ya. Sebelum kenapa? Gimana? Masih tanya jawab dulu ya, Pak ya. Oh, masih ada yang mau tanya lagi? Oke. Silakan Bapak Ibu. Masih ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut? Saya mau tanya, Pak. Oke, silakan Bapak. Ya, baik. Di sini kan masih ada tugas remedi, Pak ya. Oke. Nah, pengalaman kita remedi yang kemarin-kemarin itu, kalau tidak salah itu kan lulus dan tidak lulus saja, tidak ada nilai remedinya gitu. Kalau tidak salah ya. Sehingga kalau mereka yang tidak lulus modul 1 misalnya, lalu remedi, dan hampir dipastikan ketika remedi itu dosennya kliknya itu langsung lulus gitu ya. Nah, padahal tugas-tugas remedi mereka, pengalaman saya dulu itu banyak yang di bawah standar, masih belum memenuhi sebetulnya. Tapi ya kalau remedinya sudah ada, kita klik ya langsung lulus, sepertinya seperti itu. Saya nggak tahu untuk yang akan datang ini bisa nggak ada nilai gitu ya, nilai berapa gitu. Jadi ada kemungkinan kalau remedi itu di bawah standar ya harusnya masih tidak bisa diluluskan seperti itu. Karena begini Pak Samsul, sepertinya ada beberapa mahasiswa yang paham modus mereka nggak apa-apa nggak lulus, nanti juga ada remedi kan. Dan ketika remedi ya hampir diluluskan seperti itu. Nah ini nggak nyaman kita dengarnya mereka ngomong seperti itu. Terima kasih Pak Samsul untuk dipertimbangkan nantinya. Siap. Dalam analisa atau dalam diskusi kami di Panitia Nasional itu memang idealnya itu remedi ada prosentase nilai berapa itu. Nah, nanti kalau pakai prosentase nilai lagi, nanti dikhawatirkan tidak nyampe passing grade lagi 70 gitu Pak. Nanti kalau nggak nyampe 70 terus gimana lagi? Kan nggak ada aktivitas lagi. Misalkan, oh udah kalau nggak nyampe 70 ya udah berarti modul itu nggak akan lulus gitu. Nah, kalau nggak lulus otomatis nggak bisa lanjut di aktivitas yang selanjutnya yaitu lokakarya begitu. Nah, kalau nggak bisa lanjut otomatis dianggap gugur. Nah, karena nanti khawatir begitu, berarti seolah-olah kan kita dalam mendampingi, kita juga niat membantu proses. Nah, akhirnya diputuskan bahwa remedi itu tidak ada nilai, tetapi langsung ketika remedi itu diterima, adanya cuma terima atau tolak. Kalau diterima, maka langsung mencapai batas minimal passing grade. Gitu. Jadi nanti langsung dianggap lulus, nanti melanjutkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, tapi di sini meskipun hanya terima atau tolak, Bapak Ibu dosen pengampu modul berhak untuk menganalisa apakah tugas ini layak atau enggak gitu. Kalau memang enggak layak, terkesan asal-asalan dan atau tadi terkesan memang mengentengkan tugas-tugas sebelumnya, Bapak Ibu tolak aja. Nanti dikasih tahu ke pengelola, nanti pengelola memperingatkan.
modul selanjutnya jika tugas-tugas masih disepelekan, mengejar hanya remedial, maka akan didiskualifikasi, begitu Pak. Langsung aja ditekankan ke mahasiswa selanjutnya. Kami toleransi di modul pertama ini, karena mungkin Bapak Ibu kami anggap nggak tahu. Tetapi kalau modul kedua masih dengan mekanisme pengerjaan seperti ini, maka nanti kami indikasikan bahwa Bapak Ibu menyepelekan tugas-tugas hanya mengandalkan remedial. Nah, nanti mohon maaf jika kami diskualifikasi, akan kami laporkan ke pusat. Itu aja Pak, ditakut-takuti. Biar nanti lebih enak. Jadi kita membantu, tapi juga ya begitu Pak, ya di tengah-tengah antara idealitas dengan sosialitas itu Pak. Jadi memang dilema juga kita ini. Karena guru-guru kita kan juga sudah senior kan. Begitu Pak, pertimbangan kami seperti itu. Terima kasih. Bisa dimengerti nggih, Bapak? Iya, makasih Pak Samsul. Iya, sami-sami. Baik. Silakan, mungkin Pak Samsul silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi, Pak. Ya. Paling saya menyampaikan gini, secara perubahan sih sudah cukup perubahannya ya. Cuma saya menambahkan sedikit karena masih ada waktu 15 menitan ya. Saya menambahkan adalah hal-hal yang perlu diantisipasi terjadi miss di masing-masing komponen ini, masing-masing fitur gitu. Nah, untuk tahun kemarin Bapak Ibu sudah melakukan video conference belum? Setiap modul itu 2 kali, di hari pertama dan hari ketiga sebelum ujian. Sudah belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah itu memang sinkronus itu sangat penting untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman mahasiswa sudah benar atau sudah memahami utuh terhadap modul yang dialami. Karena memang kendalanya apa? Kendalanya soal UP nanti itu kan kategori soal hot. Karena soal hot itu seolah-olah tidak ada dalam modul gitu. Kalau mahasiswa di dalam modul pengembangan, di modul pendalaman materi tidak menguasai konten, maka dikasih soal hot akan kebingungan gitu. Karena yang soalnya seolah-olah tidak ada dalam modul pengembangan, selalu orientasi ke pengembangan. Nah, disitulah tuntutan untuk memahami secara utuh untuk pendalaman materi itu sangat penting gitu. Ya sebagai informasi saja, nggih, mohon maaf ini bukan dalam rangka apa-apa, cuma informasi saja. Untuk kelulusan UIN Antasari Banjarmasin masih belum masih perlu ditingkatkan gitu. Sehingga di sini nanti mungkin bisa dibantu analisa, kami juga dibantu analisa. Kira-kira kendala-kendala kemarin persentase kelulusan yang belum optimal itu faktornya di mana ini? Nah, nanti dari pihak pengelola nanti tolong disampaikan ke kami. Nanti akan kami coba membantu apakah kendalanya mahasiswa ini kurang memahami utuh modulnya atau memang mahasiswa ini yang selalu tadi kata Bapaknya mengentengkan tugas-tugas, mengandalkan resume sehingga tidak memahami utuh modul atau kondisi teknis lainnya gitu, nanti mohon sampaikan kami karena memang dari segi peringkat kelulusan masih belum optimal. Nah, di situ sebagai gambaran saja. Makanya untuk modul tugas resume ini dan video conference awal dan akhir sangat perlu ditingkatkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas resume, kemudian tugas analisa, tugas-tugas ini mohon dilihat secara serius untuk sebagai pendampingan membantu Bapak Ibu guru benar-benar memahami modul gitu. Jangan sampai tugas yang asal-asalan Bapak Ibu dalam rangka membantu kasihan ya gurunya gitu terus dikasih nilai gitu. Nah, itu kami harapkan jangan membantu seperti itu. Tapi bantunya adalah ketika tidak benar mohon diarahkan gitu. Diarahkan tolong diperbaiki yang benar nggih Bu, Bapak, biar nanti Bapak juga bisa memahami modul. Nanti kalau OP bisa lebih optimal gitu. Itu yang untuk di resume. Kemudian analisa bahan ajar ini juga sama. Mungkin Bapak Ibu juga nanti dalam mahasiswa kan juga diketahui itu di dalamnya itu menganalisanya secara lebih akurat, detail atau cuma terkesan yang penting ada. Nah, itu nanti mohon dijadikan dasar untuk video conference di menjelang akhir. Jika di sini nanti ada yang mahasiswa kayak terkesan asal-asalan, ya di akhirnya nanti mohon diingatkan.
Mohon kemarin atas nama ini lebih ditingkatkan kembali belajarnya di modul berikutnya, mudah-mudahan lebih baik karena di sini kurang optimal gitu, misalkan gitu. Nanti mohon itu sehingga nanti bisa menjadi bekal untuk pelaksanaan UP lebih bagus. Dan instruksi nanti mohon instruksinya nanti diarahkan gitu. Dan komponen ini, komponen bahan ajar ini sudah ada di dalam LMS. Jadi mohon jangan ditulis kembali nggih Bapak Ibu. Kalau membuat instruksi itu cukup silakan pelajari bahan ajar dalam bentuk video di atas, misalkan gitu ya. Kemudian analisa sesuai komponen di bawah ini gitu. Nah, komponen ini nggak usah ditulis kembali karena di dalam mahasiswa, di akun mahasiswa sudah muncul kami terapkan gitu. Jadi ini nggak perlu ditulis kembali. Cukup milih salah satu atau mau diarahkan ke salah satu bahan ajar. Nah, ini komponen ini jangan ditulis kembali di dalam tugas instruksi ya. Itu kemudian yang tes formatif. Nah, kami harapkan tes formatif ini bisa dibuat dalam bentuk soal yang hot itu. Nanti mohon pengelola bisa memfasilitasi ada pertemuan bareng-bareng membuat soal hot bersama-sama. Mungkin nanti jika ada yang satu ahli, mungkin di situ bisa menjadi pendamping untuk memberikan pengarahan biar Bapak Ibu dosen yang lainnya itu soalnya semua hot gitu. Nah, yang diupload di LMS semuanya hot. Nah, ini membantu mahasiswa juga biar lebih familiar terhadap soal-soal hot gitu. Terserah teknisnya mau per KB, monggo mau satu modul sekali soal silahkan. Standarnya setiap KB itu ya sekitar 5 soal. Kalau satu modul berarti ya 20 soal, karena 4 KB ya. Mau tes per KB silahkan, mau tes satu modul silahkan kalau teknisnya itu. Dan soal yang sudah nggak dipakai, mohon di-off-kan ya. Ketika nanti Bapak Ibu dosen ngajar di kelas A, kemudian besoknya ngajar di kelas B. Nah, ketika di kelas B nanti tidak menggunakan soal yang kelas A kemarin, ya yang soal kelas A nanti kayak gini nih di-off-kan. Nah, kalau ini on 2, otomatis nanti di mahasiswa akan diminta mengerjakan 2 soal. Padahal yang satu ini kan contoh nih, harusnya di-off-kan. Jangan di-on-kan. Karena yang on harus satu. Tapi kalau 3-3-nya, 4-4-nya mau dipakai semua, silahkan di-on-kan. Gitu. Itu kendala teknis yang sering dialami di tahun kemarin. Kalau analisa materi tadi adalah masalahnya kemungkinan analisa masalah adalah dosen pengampu modul keempat mungkin karena kesibukan atau waktu tidak mencermati lagi nanti di modul sebelum-sebelumnya karena kan modul keempat ya, apalagi nanti modul profesional, dosen modul ke-6 rencana aksi itu kan idealnya harus membaca tugas-tugas di 5 modul sebelumnya itu. Nah, kondisi seperti itu yang nanti perlu diantisipasi karena nanti tugas di dosen pengampu modul ke-6 dan ke-4 ini sangat kompleks ya, komprehensif nih nanti berarti mungkin butuh dosen-dosen yang memiliki waktu yang cukup, kemudian yang teliti, nah itulah nanti dipertimbangkan oleh pengelola. Nah, nanti biar produk PBL atau produk PJBL-nya itu mahasiswa utuh dan sudah benar-benar koherensi gitu, saling terkait. Nah, yang terakhir, yang remedial, yang seperti Bapak bilang tadi, mohon ketika mahasiswa mengumpulkan tugas remedial, mohon dicermati secara detail. Jika tidak sesuai dengan tugas, silahkan dikembalikan untuk diperbaiki saja. Dan nanti lebih serius. Kalau nanti misalnya, Pak, ini kan saya udah capek, Pak, udah ini, udah nggak ada waktu lagi. Nah, kalau nggak ada waktu, Bu, mohon besok-besok tugas-tugas yang lain diselesaikan dengan optimal. Nah, di situ kan nanti tidak ada tugas remedial kembali gitu. Nah, ini ada tugas remedial dibantu oleh pengelola, tetapi juga harus dikerjakan dengan optimal. Kalau enggak juga nanti konsekuensi kami jadi tanggungannya. Bapak Ibu lulus, tetapi belum memahami modul itu. Nah, nanti ketika UP, Bapak Ibu kebingungan sendiri. Ketika enggak lulus, maka pengelola juga menjadi catatan karena persentase kelulusan jadi tidak optimal. Mungkin itu beberapa kendala-kendala teknis sekilas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf.
Kira-kira ada diskusi nggak yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu? Monggo. Nggih, masih ada waktu ya, Pak Samsul ya sedikit. Ya, Nggih. masih. Nggih, silakan Bapak Ibu, apabila ada yang masih mau ditanyakan terkait perkuliahan kita yang akan dimulai hari Senin nanti tanggal 15. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Silakan, atau dari tim pengelola ada yang mau ditanyakan terkait penggunaan LMS? Bismillah, Assalamualaikum. Nggih, silakan Pak. Nggih, Pak Sarkati. Silakan, Pak. Ya, Nggih. saya Ahmad Sarkati. Nggih, Pak. Selama ini memegang mata kuliah di fakultas itu supervisi pendidikan, yang intinya pembinaan. Nah, kadang-kadang ada kendala yang dibina ini mungkin lebih mantap, lebih semangat dan sebagainya. Kadang-kadang sebaliknya yang membina, artinya dosennya. Adakah ukuran dosen itu yang kualitas pembelajarannya sehingga hasil lulusannya kurang itu ada semacam evaluasi nantinya. Misal dari segi IT-nya, dari segi teknisnya, ada zaman-zaman dulu kan kami tidak terlalu kuat bidang IT ini, komputer ini umpamanya, tapi dibantu oleh pengelola. Nah, tapi dalam hal keseriusan kita membina mahasiswa, adakah pengalaman-pengalaman yang lalu itu sehingga dosen ini perlu diberi pembinaan atau katakanlah catatan-catatan atau bahasa lainnya itu peringatan. Nah, peringatan itu ada sewaktu berjalankah atau setelah selesaikah atau bagaimana? Mungkin ada pengalaman. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelum saya jawab, saya mohon izin menampilkan ini guys sebagai nanti penyemangat Bapak Ibu dalam rangka pengelolaan di tahun 2023 ini. Ini tampilan sudah peringkat kelulusan LPTK, Bapak Ibu? Nggih, sudah Pak. Ya, jadi mohon maaf nih saya tampilkan karena ini internal ya, internal di Banjarmasin. Saya tampilkan saja. Sebenarnya kalau jadi peringkat itu LPTK Banjarmasin di urutan 34 kelulusannya ya. Meskipun persentase kelulusan 75%, tetapi itu di urutan 34. LPTK ada 36 gitu. Jadi di sini memang perlu ditingkatkan kembali. Meskipun nanti urutannya paling bawah, menurut saya nggak apa-apa, tapi persentase kelulusan misalkan 80% ke atas gitu atau 90%, nah itu nggak apa-apa, memang tinggi-tinggi semua gitu. Tapi karena di sini yang lain bisa 80, di sini kok baru 75, apalagi ini hanya satu batch gitu misalkan kan. Mungkin di sini bisa menjadi bahan evaluasi bersama. Di tahun ini juga peserta di LPTK Banjarmasin 200 lagi gitu. Kemarin sebenarnya ada diskusi arahan dari Direktur Diktis ya selaku Ketua UKM, Ketua Panitia Nasional itu kan bilangnya untuk LPTK yang kelulusannya nggak optimal itu apapun alasannya diminta untuk ya diberikan konsekuensi gitu. Kalau nggak kekurangan pesertanya agak diturunkan ya berarti nanti ya ada konsekuensi lain gitu. Nah tapi karena kemarin dari Direktur PAI terutama Pak Munir itu memberikan arahan khusus, mungkin di sini Banjarmasin masih diberikan kepercayaan tahun ini untuk mengelola 200 lagi gitu. Ada beberapa APBD dan satu APBN. Nah 200 itu satu batch Pak. Mohon maaf Pak Dekan ya, itu satu batch gitu. Jadi ini 200 peserta satu batch, berarti pengalamannya juga sama dengan tahun kemarin ya, 214 juga satu batch. Nah, di sini mungkin perlu didiskusikan lebih detail. Jangan sampai kondisi tahun kemarin terulang kembali karena jumlah peserta yang sama, kemudian dilakukan dengan batch yang sama, satu batch. Nah, di sini bagaimana cara meningkatkan kelulusannya gitu. Nah, disinilah menjadi diskusi bersama, nanti dievaluasi bersama. Nah, terus pertanyaan Bapak tadi, bagaimana cara mengevaluasi dosen gitu? Sebenarnya banyak indikator ya. Indikator pertama adalah
membuat instrumen atau interview ke mahasiswa yang diampunya. Yang diampu itu nanti kan memberi keterangan kan, kira-kira dosen-dosennya seperti apa gitu, dosen mana yang seperti ini. Nah nanti disitulah indikator instrumen tersebut bisa jadi bahan evaluasi. Atau yang kedua untuk apa ya, untuk menjembatani ketika ada dosen-dosen yang tadi dikira belum diindikasikan ya, belum optimal, maka kalau LPTK lain itu melakukan refreshment dengan seoptimal mungkin. Induksi, program induksi dengan optimal. Induksi mahasiswa menjelang UP. Nah, karena kan seolah-olah indikator kelulusan itulah di UP kan gitu, yang paling krusial itu udah. Sebelum UP itu, treatment khusus ke mahasiswa itu, pengelola itu melakukan secara optimal untuk tadi mengantisipasi ketika ada dosen-dosen di sebelumnya belum bisa dilakukan secara optimal. Nah, disitulah peran LPTK pengelola itu treatmentnya sangat dioptimalkan. Nah, kalau di UIN Bandung, UIN Jogja itu, kalau UIN Bandung ya, UIN Bandung yang selalu peringkat pertama itu, treatment untuk induksinya langsung mengirimkan dosen ke lokasi. Jadi diidentifikasi lokasi-lokasi mana yang ada pesertanya, di sana ada berapa dikumpulkan, langsung kirim satu dosen ke sana. Nah, sebelum dosen kirim ke sana juga dilakukan pembekalan khusus. Pertama, membuat minimal 3 paket soal tryout yang standar soal HOT gitu. Nah, itu standar soal HOT-nya nanti bisa diskusi dengan UIN Bandung, UIN Jogja, karena memang mereka lah yang mengusung soal HOT untuk UP. Nah, itu harus sama soalnya. Nah, di situ 3 paket itulah nanti diinduksikan selama 3 hari. Gitu. Kemudian dosen juga dikasih arahan bagaimana cara melakukan induksi, yaitu pertama menganalisis kisi-kisi, diskusi. Nah, sebelum menganalisis diskusi itu ada tryout pertama, itu untuk menguji sejauh mana pemahaman persiapan UP-nya. Nah, ketahuan tuh, setelah ketahuan, kemudian dianalisis satu-satu soalnya, kemudian dikaitkan dengan kisi-kisinya. Setelah selesai, baru di tryout kedua. Setelah tryout kedua, kemudian dianalisa kembali, hasil tryout kedua itu dibahas satu-satu soalnya. Habis itu dilakukan tryout ketiga. Setelah itu, baru dianalisis kembali. Nah, itu dilakukan secara luring kalau UIN Bandung itu dikirim untuk guru ke sana, terutama di daerah-daerah yang teridentifikasi mahasiswanya sudah susah ini, di LMS ngerjain tugas sudah susah, nilainya juga tugasnya ya kayak gitu standar minimal lah gitu lah, makanya harus langsung luring gitu untuk mengantisipasi mahasiswa yang agak tadi susah, terus dosennya belum optimal karena ada kesibukan lain. Nah, pengelola nih kunci terakhir, yaitu induksinya harus ditingkatkan. Itu trik-trik beberapa LPTK yang mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan untuk menunjang kelulusan yang lebih optimal. Gitu. Itu nggih, Pak, sekitar penjelasannya nggih. Nggih, baik, terima kasih Pak Samsul. Nggih, Bapak Ibu ada ditanyakan lagi terakhir? Ya, sebelum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu pengalaman ya. Kemarin itu UIN mana nih? UIN Sunan Ampel nih, nomor 14 nih. Ini itu di batch pertama nih, kelihatan nih. Batch pertama kelulusan aja nih terakhir. Batch pertama itu kelulusan 99% ini karena retakernya diikutkan terus ya, diikutkan terus. Sebenarnya awalnya nggak sampai 99% ini, awalnya cuma 80%, 85 atau berapa persen. Kemudian retakernya diikutkan lagi menjadi lulus, akhirnya kan jadi kelulusan tinggi. Nah, awalnya itu Sunan Ampel peringkat di batch pertama itu selalu belasan, yang kedua juga belasan. Nah, yang ketiga itu langsung peringkatnya menjadi peringkat 2, begitu. Kelulusan peringkat yang batch ketiga ya, jadi langsung 2. Nah, di situ ketika dikaitkan bukan hanya PAI ya, tapi dengan madrasah juga. Kalau hanya PAI ini masih tidak peringkat 2. Nah, di situ UIN Sunan Ampel itu selalu di batch ketiga itu karena panitia nasionalnya ketuanya dari Sunan Ampel, akhirnya mungkin mereka dapat treatment khusus. Batch ketiga ini harus lebih optimal gitu. Akhirnya
Mereka kemarin sowan ke UIN Bandung. Terus ketika sowan UIN Bandung ternyata kelulusannya langsung menjadi nomor 1 itu secara seluruh mapel ya, tidak hanya PAI. Kalau ini kan hanya PAI saja. Seluruh mapel langsung jadi peringkat ke-1. Nah, UIN Bandung kaget. Nah, itu sowan ke saya tiba-tiba kok malah mendahului saya gitu kan, perapaan gitu. Nah, itu nggak tahu itu treatmentnya apa. Mungkin kalau dari LPTK Banjarmasin mau studi banding atau mau diskusi, mungkin bisa diskusi dengan Sunan Ampel. Trik-trik apa sih kemarin kok bisa naik drastis dari peringkat belasan menjadi langsung peringkat 1 itu di batch ketiga. Nah, kalau ini simulasi utuh tidak sampai di 1 ya, cuma di peringkat utuh di seluruh mapel ya. Batch ketiga UIN Sunan Ampel menjadi peringkat pertama plus tackle. Nah, itulah nanti mungkin bisa diskusi. Ya, mungkin itu saja informasi terakhir. Nah, ada yang bertanya? Monggo. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mbak Mayang. Oke, silakan Pak Yusran. Ini nanti untuk aplikasi, apakah dosen dengan aplikasi LMS yang baru, saya mengecek kan yang LMA ini masih tahun 2022 ini. Jadi apakah diberikan akun baru atau bikin password baru atau bagaimana? Bisa tidak kita, kapan kita bisa melihat akun kita di LMS ini? Terima kasih Pak. Oke, siap. Untuk LMS itu masih sama menggunakan LMS tahun 2022, hanya ada update di dalamnya. Akunnya sebenarnya sama kalau tidak dirubah oleh admin LPTK. Nah, terkait kapan Bapak Ibu bisa dapat akun dan passwordnya, ya kalau admin tidak merubah itu bisa menggunakan akun password yang lama. Tapi kalau misalkan ada kendala teknis, misalkan lupa passwordnya, nah nanti silakan koordinasi dengan admin LPTK, nanti biar dibantu untuk membuatkan password baru atau untuk ngeceknya. Itu ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Yusran. Masih boleh Pak Samsul atau? Oh, boleh. Terakhir Pak Samsul. Oke, silakan Pak Ustaz. Oke, ini saya mengamati persentase kelulusan di Pak Samsul ya. Oke. Jadi saya perhatikan dari 1, 2, 3 itu memang di satu itu nampak tinggi-tinggi Pak Samsul. Jadi begitu dia di 3 itu sudah mulai turun itu. Oke. Nah, itu apa yang terjadi di situ? Oh, kalau ini kan sebetulnya hanya peringkat data real ya, tapi terus kemudian kenapa selisihnya langsung jomplang gitu Bang ya? Iya. Tinggi terjomplang gitu. Nah, kalau terkait penjomplangan itu kan karena data real dari mahasiswa kan juga kita nggak bisa menganalisis itu Pak. Menganalisis paling ya memang mahasiswanya nggak lulus gitu kan gitu Pak. Ya, tapi yang menjadi pembicaraan di nasional itu selalu bilangnya yang di atas 10 besar masih juga LPTK itu aja gitu maksudnya. Kemudian yang di bawah 10 besar atau di bawah yang akhir-akhir ya LPTK itu aja gitu. Nah, disitulah menjadi pertanyaan oleh panitia nasional, kenapa yang di atas selalu itu, yang di bawah selalu itu. Nah, kalau Pak Munir selalu bilang kan, kenapa kok nggak seperti nasi Padang, dimanapun rasanya sama gitu. Bisa nggak itu LPTK distandarkan begitu gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan panitia nasional seperti itu sebenarnya itu, Pak. Jadi bagaimana kita bisa menyamakan gitu. Kalau semuanya UIN Bandung bisa 99%, kenapa LPTK lain nggak bisa 99%? Kalau alasannya UIN Bandung dekat Jakarta, ya kelihatannya nggak rasional kalau alasan itu. Alasannya peserta di kami lebih banyak yang senior. Yo kata Prof Inung, Direktur Diktis, itu nggak bisa juga jadi alasan. Semua sama di UIN Bandung pun ada yang peserta senior juga. Nah, jadi di situ menjadi PR kita bersama lah. Bagaimana kita merumuskan tata kelola standar nasional yang bisa dipakai seluruh LPTK dan menghasilkan output yang sama. Itu yang menjadi PR kita bersama di situ, Pak. Oke. Mungkin itu nggih, Bapak Ibu. Nggih, Pak. Mohon maaf tidak bisa menemani diskusi lebih lama karena memang saya harus menyiapkan untuk di hari Senin banyak materi modul madrasah diperbaharui sehingga harus kami proses digitalisasi ke LMS. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu dan tetap semangat meskipun kondisi data tahun kemarin seperti ini ya, ini jadi
pelajaran buat kita bersama aja lah. Oke, nanti kita rumuskan bareng-bareng. Nanti kami siap membantu hal-hal apa yang kira-kira Bapak Ibu perlukan. Nanti kami coba bantu semaksimal kami. Dan mudah-mudahan diberikan kesehatan dan berikan keberkahan untuk Bapak Ibu dan kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, mohon izin dan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift nggih, Bapak Ibu sekalian. Pak, terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Sami-sami Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, sami-sami.